Dari saja foto yang pakai alat kan? Hmm. Tahu bebas. Bebas sih. Astaga. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan memulai tugas struktur data saya mengenai trace data structure and algorithm with Python lecture 8. Oke. Eh, hmm, hmm. Kita mulai di sini di slide pertama yaitu overview atau ringkasan. Di sini ada introduction to trace, ada definitions, properties, terus ada tree additive, ada computing, terus ada deep and hack, ada binary trace, ada implementing trace, ada using linked list, ada using array, ada tree travel algorithm and summary. Oke, intro kita masuk di bagian introduction to trace. Nah, struktur data non linear data struktur atau struktur data non linear menyediakan algoritma yang lebih cepat untuk pencarian dan pengambilan data dibandingkan dengan struktur data struktur data linear. Nah, array atau daftar tertaut menyediakan organisasi data alami yang bersifat hierarkis. Oke, di sini ada definisi dan properti pohon. Waktu pengantar pohon ada anu deh. Aduh, sorry. Kita biar definisi data. Sini pohon adalah tipe data abstrak yang menyimpan belum dikit deh, yang menyimpan yang menyimpan elemen secara hierarkis. Ketik aja. Dengan pengecualian elemen teratas, setiap elemen dalam pohon memiliki elemen induk dan non atau lebih turunan elemen. Elemen teratas dari pohon disebut dengan akar. Nah, di bagian kanan sini ada contoh pohon, ada electronic RAS, R&D, ada sales, ada purchasing, ada manufacturing, domestic, internasional yang saling berkaitan. Di baru 2 menit ya Allah. 1 jam kah? Nah, sudah saya ingat di mana kamu mulai? Jam 10. Formal definition. Secara formal kita mendefinisikan pohon T sebagai sekumpulan not yang menyimpan dan elemen sedemikian rupa sehingga not tersebut memiliki hubungan orang tua anak yang memenuhi sifat-sifat berikut. Jika tidak kosong, jika T tidak kosong, ia mempunyai simpul khusus yang disebut akar dan T dari T yang tidak mempunyai induk. Setiap not V dan T yang berbeda dari not memiliki not induk unik W. Setiap not dengan induk W adalah anak dari W. Apa yang ini dia buat? Perhatikan bahwa menurut definisi kita, sebuah pohon bisa saja kosong. Artinya pohon tersebut tidak memiliki simpul apapun. Konvensi ini juga memungkinkan kita mendefinisikan pohon secara rekursif.
Dua not yang merupakan anak dari orang tua yang sama adalah saudara kandung. Simpul V bersifat eksternal jika tidak mempunyai anak. Sebuah not V bersifat internal jika ia mempunyai satu atau lebih anak. Luar simpul juga dikenal sebagai daun. Suatu simpul U merupakan nenek moyang dari simpul V jika U dengan V merupakan nenek moyang dari induk V. Sebaliknya, kita katakan bahwa simpul V adalah turunan dari simpul U ya jika merupakan nenek moyang dari V. Oke, gimana kah? Sisi pohon T adalah sepasang simpul U dan V, sehingga U adalah induk dari V atau sebaliknya. Jalur T adalah rangkaian not sedemikian rupa, setiap dua not yang berurutan dalam rangkaian tersebut akan membentuk sebuah sisi. Contoh pohon berdekatan berisi jalur C252 atau Project Demos or Market. Sebuah pohon diurutkan jika terdapat urutan linear yang bermakna di antara anak-anak dari setiap not. Oke, kita per Aduh, open first lagi. wait, kenapa dia agak kenal? Oke, sini kita punya eh, dua tiga contoh pohon. Saya akan memberikan sekitar 5 menitan untuk mulai mengamati pohon-pohon tersebut mulai dari book apa phone book, tree dan user course.
Semulai baik, akan lanjut di slide berikutnya. Ini ada tree edit. Nah, kita mendefinisikan edit pohon menggunakan konsep posisi sebagai abstraksi untuk simpul pohon. Sebuah elemen disimpan di setiap posisi dan posisi memenuhi hubungan induk anak yang menentukan struktur Apa pohon nama ini? objek posisi untuk mendukung metode ini. Nah, ada sini ada P elemen yaitu mengembalikan elemen yang disimpan di posisi P. Pohon editi kemudian mendukung metode pengkasus berikut. Nah, sini ada eh bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Nah, sekitar 10 menitan buat mencoba ini. Saya akan mulai dari sekarang. Kurang lebih 10 menitan, bisa lebih bisa kurang sih. Oke, kita langsung masuk di halo. Ini kita masuk di duck typing. Ya, belum cukup 10 menit. Sengaja biar selesai. Oke, di typing dog typing adalah cara pemrograman di mana suatu objek, playing musik ya gara-gara kau, di mana suatu objek ada deh, di mana suatu objek diteruskan ke fungsi atau metode yang didukung. Semua tanda tangan metode dan atribut diharapkan dari objek tersebut pada saat runtime. Jenis objek itu sendiri tidak penting sebaliknya. Objek harus mendukung semua metode atribut memanggilnya karena alasan ini pengetikan BB kadang-kadang dilihat sebagai cara berpikir dan bukan sistem pengetikan. Dalam pengetikan BB, dalam duck typing, kami tidak mendeklarasikan tipe argumen dalam prototype fungsi atau metode. Ini menyimpan bahwa kompilimer
tidak dapat melakukan pengecekan apa benar adalah jika objek tersebut memiliki metode atribut. Kata ini berasal dari pepatah lama. Jika berjalan seperti bebek, berenang seperti bebek, dan berkuak seperti bebek, kemungkinan besar ia adalah bebek. Bahkan identitas non-bebek yang berperilaku seperti bebek dapat dianggap bebek karena pendekanannya. Apakah ini kita bahas bebek? Nama bebek? Mode metode bebek tuh dengan analogi untuk bahasa komputasi jenis objek tidak penting asalkan berperilaku seperti itu. Kita langsung ke slide berikutnya. Aduh, kenapa ini biar ini susah. Oh, ini. Oke. Oke, abstract base class for three data structure. Yaitu pada saat ini kami mengikuti pengetikan bebek dengan menyediakan kelas dasar abstrak dan beberapa subkelas konkret yang diwarisi dari kelas dasar ini. Kelas dasar terdiri dari kelas posisi bertingkat dengan metode abstrak, beberapa metode konkret seperti Y is root, is left, is empty. Tidak ada intents langsung yang dibuat untuk basis abstrak class. Oke, karena kita disuruh mengcoding, saya akan membuka VS Code. Kita share dulu. Kita pilih share yang lain. Share. Itu dia. Gimana itu di?
Aduh, mengunci mati. Lanjut di bagian computing depth. Nah, pada computing depth ini ada jadi. Misalkan P adalah posisi simpul pada pohon T, kedalaman P adalah jumlah nenek moyang P yang termasuk P itu tersendiri. Kedalaman akar T adalah 0, seperti yang dimiliki akar tersebut tidak ada leluhur. Kedalaman P juga dapat mendefinisikan secara rekursif sebagai berikut. Jika P adalah akar, maka kedalaman P adalah 0. Jika tidak, kedalaman P adalah 1 ditambah kedalaman P induk. Nah, di bagian kanan ada D sama dengan 0 ini, ada pohon-pohon ini. Jadi saya akan memberikan dulu waktu beberapa menit sebelum sambil saya akan membiarkan untuk mengamati sekitar 2 menitan sebagai persiapan buat ngoding ini, dev ini. Oke, saya akan berikan waktu 2 menitan. Oke, kita lanjut di slide berikutnya. Nah, ini ada codingan pendek. Sebelum lanjut, kita baca dulu teorinya. Waktu berjalan, kedalaman P untuk posisi P adalah saat O dalam kurung DP plus 1, di mana kedalaman menunjukkan P pada pohon T karena algoritma kalau melakukan langkah rekursif waktu konstan untuk setiap leluhur P. T
kedalaman P berjalan dalam waktu O kurang N khusus kasus terburuk di mana N adalah jumlah total posisi posisi T karena posisi T mungkin memiliki kedalaman. Ya, jika saya mau membentuk satu cabang, oke, kita akan membuka codingan di sini saudara-saudara. Oke, def, oke, karena sudah di coding tadi, jadi kita bakalan cari dulu di bagian mana, di mana def. Ini kayaknya deh. Nah, ini dia guys. Oke, saya kasih waktu dulu 5 menit.
Oke, kita lanjut saja di setelah tadi, guys. Lanjut di bagian sini. Di bagian computing height. Nah, sini ketinggian posisi pada lantai juga didefinisikan secara rekursif. Jika P adalah daun, maka tinggi P adalah 0. Jika tidak, maka P adalah satu tinggi dari tinggi maksimum. Tinggi pohon tak kosong T adalah tinggi akar T. Dail tinggi pohon tak kosong T sama dengan kedalaman maksimum posisi daunnya. Kami menyediakan dua implementasi untuk menghitung ketinggian height. Satu, P memanggil kedalaman logaritma P pada setiap posisi daun T mengarah ke ini. Oh, dalam kurung N kuadrat. Kompleks waktu terburuk. Height 2 P memanggil dirinya sendiri secara rekursif, memberikan linear atau on kompleks waktu. Nah, di bagian kanan adalah contoh atau gambaran dari penjelasan di samping. Lanjut di sini. Sudah adakah yang gantikanku? Oke, ada jumlah N posisi di pohon. Misalkan terdapat posisi daun L waktu komputasi. Kalau dalam kurung N, ini rumusnya. Lihat sendiri, setiap panggilan ke fungsi dep memiliki waktu konstan. Ini juga. Nah, yang dalam kasus terburuk dapat berupa kompleksitas waktu. Nih, N-1 atau O kurang N. Jadi, ini rumus ini. Jadi, kompleksitas waktu terburuk dari fungsi H adalah ini. Nah, ini contoh keringannya. Ini adalah kedalaman untuk P. Biasa sendiri lah. Karena ada codingan, jadi kita buka codingan, guys. Stop share dulu. Tanggal berapa? Video ini? Oke, karena ini adalah codingannya, jadi kita bisa lihat
Oke, lanjut di bagian kita lanjut di bagian slide berikutnya. Oke, di slide berikutnya ada ya, ini. Ih, ada pohon dan rumus-rumusnya. Ini bisa dilihat. Sebelum beralih ke slide berikutnya, kita mati dulu ini. Lanjut saja ya, di slide berikutnya ada. Eh, mana kan slide berikutnya? Ya, sudah. Tugas motormu ada binary trees. Terus masuk gimana sini? Mana kami konekan. Ada pohon biner guys. Oke, kita langsung mulai. Pohon biner adalah pohon berurut dengan properti berikut. Pertama, ada setiap node mempunyai paling banyak dua anak. Setiap node anak diberi label anak kiri atau kanan. Anak kiri mendahului anak kanan adalah urutan dari sebuah node. Sepohon yang berakar pada anak kiri atau kanan dari sisi internal disebut kiri sepohon atau ada deh pohon kanan masing-masing dari pohon biner katakan layak jika setiap node mempunyai nol atau dua anak pohon seperti juga sebagai berikut pohon biner penuh. Jadi dalam pohon biner yang tepat setiap node internal memiliki dua anak. Pohon biner yang tidak tepat berarti tidak tepat. Contoh pohon keputusan adalah pohon biner diperoleh dengan menentukan hasil berdasarkan serangkaian pertanyaan ya atau tidak. Ekspresi aritmatika dapat dipresentasikan dengan pohon biner yang menghubungkan daun dengan variabel dan konstanta dan not internal adalah operatornya. Sorry. Lanjut scroll slide ini. Sini ada dua pohon biner kayaknya deh. Bisa dilihat. Berikan waktu. Jam deh biar langsung saja dan berikutnya. Oke. Ini ada definisi pohon biner rekursif. Rekursif pohon biner kosong atau terdiri dari simpul R disebut akar dari T menyimpan sebuah elemen pohon biner. Mungkin kosong disebut subton kiri dari T. Pohon biner mungkin kosong disebut pohon kanan dari T. Pohon biner ada edisi sebagai data abstrak. Pohon biner merupakan spesialisasi pohon mendukung tiga metode penghasil tambahan. Mengembalikan posisi mewakili anak kiri P atau non if P tidak mempunyai anak kiri. Nah, ini bisa baca sendiri saja. Sebelum lanjut di slide berikutnya, sudah dia mati, lanjut paling. Ini ada the binary tree abstract base class implementation. Kelas binary masih bersifat abstrak. Ia mewarisi semua properti dari kelas tree. Misalnya, ini ada parent last if root itu menyediakan dua deklarasi untuk abstrak baru metode. Ini. Terus menyediakan implementasi konkret dari dua metode. Nah, bagian kanan ada codingan. Jadi kita bakalan membuka codingan. Kita akan membuka codingan lagi. Plus linear.
Ah, ini. Oke, kalau kita scrolling jadi bisa dia mati dulu. Ah, hmm. Oke, sini ada property of binary tree atau sifat pohon biner. Nah, kita menyatakan himpunan semua not dari A pohon T pada kedalaman yang sama dengan ketinggian dari T. Secara umum, level di memiliki not paling 2 di banyaknya. Jumlah maksimum pada tingkat pohon biner bertambah secara eksponensial seiring dengan turunnya pohon. Seperti gambar di samping. Wow, ini apa guys? Kira-kira ini apa guys? Oke, ini adalah proportion 8,8. Bisa lihat sendiri.
Oke, ini merupakan sepertinya. Langsung saja ke slide berikutnya yang ini. Ini proportion 8/9. Nah, pembenaran kami membuat dua tumpukan, satu untuk not eksternal dan satu lagi untuk not internal. Fase satu, jika mempunyai satu simpul V, maka V dimasukkan ke dalam tumpukan eksternal dan tidak satu pun untuk simpul internal. Jika kasus kedua, jika T memiliki lebih dari satu not, kami menghapus pasang satu not eksternal dan satu not internal sekaligus, pada akhirnya hanya tersisa satu not yang bersifat eksternal. Nah, perhatikan hubungan di atas secara umum tidak berlaku untuk biner yang eh, tidak tepat pohon dan pohon non-binarnya. Ini ada pelaksanaan pohon, struktur tertutup untuk pohon biner, representasi luas untuk array. Pohon biner, struktur total untuk pohon umum. Kita langsung masuk di struktur tertutup untuk pohon biner atau linked list, struktur for biner trace. Setiap node menyimpan referensi sebagai berikut. Yang pertama ada elemen pada posisi P, ada node kiri, ada node kanan, ada simpul induk. Nah, pohon T memelihara dua variabel. Yang pertama ada variabel untuk menyimpan referensi, node akar, dan kedua ukuran variabel mewakili jumlah total node. Ada Python implementasi of linked list binary tree structure. Sebuah subkelas dari binary tree ini mendefinisikan dua kelas bersarang, kelas node non-publik untuk mewakili node kelas, posisi publik membungkus untuk node diwarisi dari kelas tree position. Ini menyediakan dua metode utilitas berikut. Yang ada validate dan utilitas make position. Operasi untuk memperbarui linked binary tree ada C8 ini. Ini guys, yang ini. Kirim siapa? Oke, jamet. Oke, kita bisa lihat di bagian kanan ada codingannya. Nah, bagian ini panjang ya guys. Sekali, jadi saya akan kira-kira 5 sampai 7 menit buat ini. Kita share di Facecode. Share Facecode guys. Ini dia. Kita akan mencari linked binary tree. Kita mencari linked binary tree guys. Nah, ini dia. Oke, kita bakalan ngoding. Kita bakalan sesuai coding, jadi saya akan berikan waktu untuk dia mati saja codingannya. Sambil untuk cari-cari penjelasannya. Kan waktu 5 menit sih untuk mengamati.
Baik, itu tadi codingannya. Kita lanjut di slide terakhir, yaitu performance of linked list binary tree implementation. Nah, ini ada dua kolom, itu operation and running time. Kita bisa lihat saja berdasarkan dari PPT ini. Nah, karena materinya telah selesai, saya akhir saja video ini dan ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.